Di belakang Gustav, muncul sebuah jalan pedang abadi sepanjang 100 meter menjulang tinggi, memancarkan gelombang demi gelombang. Energi pedang abadi seperti sungai panjang yang tidak ada habisnya. Setiap serangan pedang abadi ini membawa aura 9 neraka sangat mengerikan. Semua bentuk serangan pedang dari lawan hancur lebur dalam sekejap oleh jalan pedang abadi. Lebih dari 100 serangan pedang abadi melesat mengejar 11 murid inti sejati. Situasi pun berbalik sepenuhnya. Bukan lagi 11 murid inti sejati yang menyerang Gustav, tetapi Gustav seorang diri yang memburu dan membantai 11 murid tersebut. Dalam sekejap situasi pertempuran berubah total. Kekuatan tempur Gustav sudah jauh di atas mereka semua. Gustav melesat seperti cahaya. Tiba-tiba dia muncul di hadapan salah satu murid inti dan berkata datar, "Kau yang kedua, kau bisa mati sekarang." Dia menggenggam tombak pembunuh 9 neraka dan dengan satu tikaman menembus ruang. Ujung tombaknya tampak biasa, tanpa aura kekuatan apapun, seolah sudah mencapai kesempurnaan alami. Namun, saat menyentuh target, tubuh dan jiwa murid itu langsung lenyap tanpa sisa. Murid inti sejati kedua dari sekte King Luan gugur. Gustav kembali menatap 2 murid lainnya dan langsung melancarkan serangan tombak. Ujung tombak memancarkan cahaya yang menyebar luas. Saat mengenai kedua orang itu, tubuh mereka meledak seperti bunga api, indah namun mematikan. Kemudian murid yang kelima, lalu murid yang keenam dari murid inti sejati sekte King Luan juga gugur. Kemudian murid yang ketujuh gugur, yang kedelapan gugur. Saat ini Gustav bagaikan Raja Iblis berpakaian putih. Setiap langkah yang dia ambil selalu diiringi dengan gugurnya satu murid inti sejati. Murid-murid yang tadinya disegani, disebut jenius dan dielu-elukan itu, kini sudah berubah menjadi sekelompok pengecut yang lari terbirit-birit. Jubah mereka compang-camping, wajah mereka penuh ketakutan. Mereka bahkan tidak berani menoleh ke belakang untuk melihat Gustav. Seolah-olah Gustav adalah malaikat maut. Selama mereka melihat sosoknya, kematian pasti muncul, menyusul. Jiwa akan hancur, hidup mereka akan berakhir, sebuah kematian sejati. Kemudian 2 ledakan terdengar lagi, disertai dengan cipratan darah dan potongan daging beterbangan. 2 murid inti sejati sekte King Luan tewas di tempat. Sisa 2 murid lainnya panik dan melarikan diri ke segala arah. Salah satunya berteriak, "Gustav, aku menyerah. Ampuni aku. Aku sama sekali bukan tandinganmu. Tolong ampuni nyawaku. Aku mohon kepadamu." Terdengar sebuah ledakan. Satu tembakan energi tombak melesat dan langsung menghancurkan tubuhnya. Bahkan jiwanya ikut hancur dan lenyap. Gustav melesat bagaikan petir melintasi arena dan menghabisi 1 orang sisanya. Lalu kemudian dia mengusap darah dari ujung tombaknya dengan tenang. Pandangannya tetap datar saat dia berkata, "Mengampunimu. Kalau aku tidak datang, siapa yang akan mengampuni kakak dan guru-guruku? Kalian ingin membunuh guru serta para kakak seperguruanku. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian hidup?" Ucapan ini di tengah situasi seperti sekarang menggemparkan semua murid dari berbagai sekte di tribun penonton. Sekte King Luan itu bukan sembarangan sekte biasa, tapi 12 murid inti sejatinya dibantai habis-habisan oleh Gustav seperti itu. Sebenarnya makhluk macam apa Gustav ini? Di kejauhan, Duan Huaiyan melihat semua ini dengan mata berkaca-kaca. Kemudian dia mengangguk penuh kebanggaan. Senyum hangat merekah di sudut bibirnya. Dulu saat menyelamatkan bocah ini di Danau Dongqian, dia sudah tahu anak ini akan memberinya banyak kejutan di masa depan. Dan sekaranglah kejutannya. Lao Shu berseru dengan kagum, "Gustav, sungguh luar biasa. Aku rasa aku tidak akan bisa menyusulmu seumur hidupku. Tapi tidak apa-apa. Biarlah orang-orang yang dulu menghina kita sekarang merasakan ganjaran dari Gustav. Diminasakan satu persatu sampai tidak bersisa." Huang Fu Tian tiba-tiba menghantam meja di depannya. Meja itu langsung pecah berantakan dan debu mengepul kemana-mana.
Wajahnya merah padam karena marah. Aura mengerikan pun menyebar dari tubuhnya. Dia menunjuk Gustav dan membentak, "Sungguh besar nyalimu. Kau berani membunuh para murid inti sejati Sekte Qingluan di depan mataku? Kau benar-benar mencari mati." Bagaimana mungkin Huang Futian tidak marah? Para murid inti sejati ini, Sekte Qingluan sudah menghabiskan sumber daya luar biasa untuk melatih mereka. Mereka bahkan disembunyikan selama bertahun-tahun. Namun kini semua harapan itu dihancurkan dalam sekejap. Gustav mengangkat tombak pembunuh 9 neraka. Dia menuding ke arah Huang Futian dengan sikap mengejek. "Lalu kau mau apa, Kalau kau benar-benar sudah tidak sabar ingin mati, turunlah dan lawan aku sekarang juga." Kepala sekte Ling Hai mendengus dingin lalu berkata, "Gustav, kau ingin mati cepat? Tidak semudah itu." Kemudian dia menoleh ke arah Huang Futian dan berkata, "Wakil Ketua Huang Fu, Gustav ini ingin memancingmu turun agar kau membunuhnya dengan satu pukulan, sehingga dia tidak perlu mengalami hukuman mati dicincang hidup-hidup. Bukankah itu terlalu murah untuk dia?" Kemudian dia bergumam di dalam hatinya, "Bocah gila ini tahu betul hari ini dia tidak akan bisa hidup-hidup keluar dari sini. Dia sengaja memamerkan kekuatannya dan memancing emosi Huang Futian, agar Huang Futian langsung turun dan membunuhnya seketika, agar dia tidak perlu menanggung hukuman mati dicincang hidup-hidup yang menyiksa itu. Tidak bisa, tidak segampang itu. Dia sudah membunuh muridku dan meremehkan sekte Ling Hai-ku. Dia harus dihukum dengan mati dicincang hidup-hidup, baru hatiku bisa lega." Lalu kepala sekte Ling Hai pun berkata, "Wakil Ketua Huang Fu, karena murid inti sejati kalian sudah tidak mampu, kenapa tidak turunkan murid tingkat Dao kalian? Biarkan mereka menyiksa bocah itu sepuasnya." Huang Futian mengangguk. Dia menepuk tangannya dengan keras, lalu menunjuk Gustav, "Bocah keparat, kau ingin mati cepat? Tidak semudah itu. Kalau hari ini kau tidak mati dengan cara dicincang ribuan tebasan, aku Huang Futian rela masuk peti mati sekarang juga. Bocah keparat, tidak satupun orang dari sekte gerbang dewa medismu boleh hidup hari ini." Seluruh tubuhnya memancarkan aura darah yang sangat besar. Suaranya penuh amarah saat dia berteriak, "Para murid tingkat Dao, di mana kalian? Naik ke arena dan cincang bocah ini hidup-hidup." 7 orang murid tingkat Dao menggenggam tangan mereka dan berseru, "Kami siap menerima perintah, Wakil Ketua." Mereka pun naik ke atas arena satu persatu, menatap Gustav dengan penuh penghinaan dan ejekan. Salah satu dari mereka melangkah maju dan mencibir, "Gustav, aura yang kau miliki paling tinggi hanya di tingkat alam Daiyuan. Memang cukup kuat, tapi kalau aku turun tangan sendiri, dalam 3 jurus aku pasti menangkapmu. Kalau sekarang kau berlutut di bawah kakiku, mungkin aku bisa mempertimbangkan tidak menghukummu dengan eksekusi dicincang hidup-hidup dan membiarkan tubuhmu utuh saat mati." Gustav memandangnya dengan sinis. "Eksekusi dicincang hidup-hidup? Menurutku mencincangmu hidup-hidup juga bukan ide yang buruk." Seketika Gustav mengangkat tangan kirinya dan menamparkannya ke bawah. Saat itu seolah-olah langit dan bumi ikut berguncang. Sebuah pedang biru raksasa jatuh dari langit, menutupi langit seperti awan biru yang tebal, luas, dan tidak terukur. Murid Dao yang tadi mencabut pedangnya lalu berkata, "Berani-beraninya kau menyerang lebih dulu. Aku akan membunuhmu. Yang lain tidak perlu ikut campur." Dia pun langsung menyerang untuk menahan pedang biru raksasa itu, tapi terlihat sangat kewalahan. Dengan kekuatan setara tingkat separuh alam Kaisar Dewa, ternyata dia tidak mampu menghadapi Gustav. Gustav melangkah maju selangkah sambil berkata, "Kau terlalu lemah." Kemudian dia meledakkan kekuatan luar biasa ke segala penjuru, naik ke langit ke-9 dan kemudian turun ke neraka ke-9. Dia seolah raja para dewa. Kekuatan yang luas bagaikan samudra menghantam langsung ke arah murid Dao itu. Suara retakan keras terdengar. Tulang seluruh tubuh murid Dao itu remuk dan tubuhnya nyaris meledak di tempat. Satu murid Dao lainnya melesat maju. Dia menarik pedang besar dan menyerang Gustav sambil berkata, "Kakak senior,
Aku datang membantumu." Gustav mendengus dingin. Dia memandang murid Dao yang berada di tingkat separuh alam kaisar dewa itu dengan penuh penghinaan. "Kau mau membantunya?" Gustav mengayunkan satu pukulan, darah dan energi menggumpal membentuk gunung besar, lalu menghantam murid itu dari atas. Tubuh murid Dao itu meledak di tempat. Daging dan tulangnya terpental ke segala arah. Seorang murid Dao tingkat separuh alam kaisar dewa tewas di tempat. Gustav kembali melangkah maju dan berkata, "Kau juga, pergilah." Energi darahnya meledak, menggulung dan menekan keras hingga membunuh murid Dao pertama tadi. Dalam sekejap mata, 2 murid Dao sudah tewas di tangan Gustav. Kelima murid Dao lainnya semuanya berada di tingkat separuh alam kaisar dewa. Dalam skala dunia Gunung Kunlun, mereka ini adalah barisan teratas dalam generasi muda. Namun menghadapi Gustav mereka tidak bisa bertahan sedikit pun. Gustav berkata, "Aku tidak ingin membunuh orang, tapi aku sudah mengatakan Sekte King Luan tidak layak lagi untuk ada di dunia ini. Kalau begitu, hari ini aku, Gustav Ye, akan mengirim kalian ke neraka dalam 1 pukulan." Begitu kata-katanya selesai diucapkan, Gustav menghantamkan 1 pukulan, lalu darah membentuk lautan dan menyapu 5 murid Dao sekaligus. Bahkan penghalang arena pun hancur. Tubuh kelima murid itu terlempar ke udara, lalu satu persatu tubuh mereka meledak. Darah menyembur seperti kembang api yang menyedihkan, dan di bawah lautan darah itu, nyawa para murid Dao pun satu persatu lenyap. Mayat-mayat mereka berguguran ke tanah. Dalam hitungan detik, 4 murid Dao tingkat 9 alam Daiyuan tewas berurutan. Tersisa 1 murid Dao. Tubuhnya dipenuhi luka mengerikan dan jiwanya hampir hancur total. Dengan panik dan ketakutan dia berteriak, "Gustav, kau tidak boleh membunuhku. Para tetua dan ketua Sekte King Luan ada di sini. Kalau kau ampuni aku, mungkin kau masih bisa hidup. Ampunilah aku." Kalau dari awal dia tahu Gustav sekuat ini, mana mungkin dia berani maju? Itu sama saja dengan bunuh diri. Gustav tersenyum sinis. "Aku tidak boleh membunuhmu? Siapa yang membuat aturan itu? Aku tidak pernah menyetujuinya." Gustav mengangkat tangan kirinya dan membuat formasi dengan jari-jarinya. Jalan pedang abadi pun muncul dan ratusan pedang energi ditembakkan, menyilang membentuk jaring pedang yang memotong tubuh murid Dao itu seperti ribuan pisau. Seketika potongan dagingnya jatuh satu persatu ke tanah dan darah pun membanjir. Sekte King Luan ingin mencincangnya hidup-hidup. Baiklah, kalau begitu dia akan mencincang habis para murid Sekte King Luan. Kita lihat saja siapa yang mencincang siapa. Dengan cepat, hukuman cincang itu selesai. Total 3.357 luka tebasan hanya dalam waktu setengah menit. Murid Dao itu kini hanya tersisa kerangka. Jiwa dan kesadarannya masih ada, tetapi dia sudah pingsan karena menahan rasa sakit yang luar biasa. Gustav menepukkan telapak tangannya dan menghancurkan jiwa orang itu. Lalu dia menatap murid-murid Sekte King Luan dari atas dan berkata, "Murid Dao kalian sungguh lemah. Saking lemahnya sampai aku sudah tidak berminat lagi." Saat ini satu-satunya hal yang masih bisa membuat Gustav tertarik hanyalah kekuatan tingkat alam kaisar dewa. Setelah seorang kultivator mencapai tingkat alam kaisar dewa, setiap kenaikan 1 tingkat berarti harus melewati celah yang setara dengan 1 lapisan langit, terutama pada tingkat 3 langit, 6 langit, dan 8 langit yang sangat sulit dilewati, karena membutuhkan perubahan kualitas total terhadap pemahaman Tao mereka. Bagi kultivator tingkat alam kaisar dewa langit pertama, maka hampir mustahil mereka bisa mencapai langit ketiga tanpa waktu 2-3 ribu tahun. Inilah juga alasan kenapa sesepuh keluarga Huang hingga sekarang masih tertahan di tingkat langit 8. Gustav kembali membunuh 7 murid Dao dari Sekte King Luan. Hal ini membuat para murid dari sekte-sekte lain terkejut setengah mati. Apakah ini masih Gustav si gila itu? Ini sudah lebih seperti dewa pembantai Aldren Ye.
20 orang jenius sekte King Luan dibunuh habis satu persatu oleh Gustav. Huang Futian berteriak seperti orang gila, "Bocah keparat, aku pasti akan membunuhmu." Amarahnya sudah merasuk ke dalam tulang sumsum. Dia berkata, "Jing Sui, aku tidak peduli lagi dengan aturan. Sekarang, 8 tetua dari sekte King Luan akan turun langsung dan harus membunuh Gustav." Seluruh murid sudah dibunuh. Untuk apa sekte King Luan mengikuti kompetisi pertarungan para jenius antar sekte ini? Baik tetua maupun generasi muda, semua harus turun tangan untuk membunuh Gustav. Gustav harus dibunuh. Kalau tidak, penghinaan sebesar ini, bahkan kalau 3 sungai, 4 lautan, dan 5 danau digabung jadi satu pun, tidak akan cukup untuk mencuci rasa malu ini. Baru saja dia masih berbicara penuh percaya diri, kalau murid sejati bisa membunuh Gustav. Tetapi apa yang terjadi? Semua murid sejatinya tewas. Lalu dia kembali penuh kepercayaan diri mengandalkan murid Dao untuk mencincang Gustav dan memamerkan drama berdarah itu di depan semua orang. Tetapi apa hasilnya? Murid Dao juga tewas semuanya. Kali ini dia akan menyuruh tetua tingkat alam Kaisar Dewa sendiri yang turun tangan. Seharusnya kali ini bisa membunuh Gustav. Tuan Jing Sui menjawab dengan tenang, "Permintaan itu rasanya tidak pantas. Kalau tetua turun tangan melawan generasi muda, reputasi sekte sendiri akan tercoreng dan nama baik kompetisi jenius antar sekte ini juga akan rusak. Bagaimana kalau kita lihat dulu, apakah masih ada murid jenius dari sekte lain yang bisa maju dan membunuh Gustav?" Lalu dia menatap 9 orang jenius dari 10 besar Gunung Kunlun, kecuali Ji Siking. Mereka semua sudah hadir. Bakat mereka bahkan lebih tinggi dari generasi muda keluarga Huang, termasuk Huang Santian dan Huang Wuqiang. Dari 9 orang ini, yang terlemah saja sudah berada di tingkat 1 alam Kaisar Dewa, dan yang terkuat sudah mencapai tingkat ke-4. Mereka semua mampu bertarung melampaui batas kekuatan. Sangat tidak mungkin kalau mereka masih tidak bisa membunuh Gustav. Huang Futian bertanya, "Bagaimana dengan sekte lain? Sekte Yunhai, sekte Lingfu, sekte Tianhai, sekte Dao?" Dia menyebut satu persatu sekte kelas menengah hingga atas, lalu menyapu pandangannya ke arah mereka dan berseru, "Gustav ini jelas-jelas melecehkan kita semua. Sekte manapun yang memiliki murid jenius, silakan maju membunuh Gustav demi mengangkat nama sekte." Namun sebelum para kepala sekte sempat menjawab, Gustav sudah mengacungkan pedang bintang ke arah mereka dan berkata, "Kalian tidak perlu lagi ribut satu persatu. Begini saja, aku buka 2 ronde lagi. Kirim semua murid sejati dari ke-5 sekte itu dalam 1 ronde. Putaran kedua, biarkan ke-5 sekte kalian mengirim semua murid Dao-nya sekaligus. Aku akan hadapi semuanya. Bagaimana? Ini sudah kemurahan paling besar dariku terhadap kalian para sampah. Karena sebenarnya kalian itu bahkan tidak layak aku lawan satu persatu." Kebetulan ke-5 sekte besar itu sebelumnya juga sudah bersatu untuk menghadapi dirinya. Para tetua pun sudah tidak peduli lagi dengan harga diri dan nekat ingin membunuhnya. Kali ini Gustav berniat membantai habis murid-murid sejati dan murid-murid Dao dari ke-5 sekte itu sekaligus. Lalu menyusul giliran para tetua mereka untuk dihabisi, menghitung hutang darah yang lama. Terakhir, baru giliran Tuan Jing Sui dan keluarga Huang. Gustav benar-benar sudah gila. Dia benar-benar orang gila yang tidak takut mati. Seorang diri saja dia berani menantang 5 sekte besar, bahkan menghina para murid jenius mereka sebagai sampah. Ini jelas sudah gila. Hampir semua orang yakin kalau Gustav sudah kehilangan akal sehat, bahkan mungkin sudah tersesat dalam kultivasinya dan benar-benar menjadi orang gila. Orang waras mana yang berani melakukan ini? Di antara ratusan sekte yang hadir, hanya ada sekitar belasan sekte kelas menengah ke atas atau sekte yang benar-benar di puncak. Tapi Gustav seorang diri menantang 3 sekte kelas menengah dan 2 sekte puncak sekaligus. Ini sudah bukan sekedar gila. Bahkan, tidak ada kata yang bisa menggambarkan kesombongannya. Namun bersamaan dengan itu,
para murid dari sekte-sekte kecil justru terbakar semangatnya. Mereka umumnya berada di tingkat yang sama dengan sekte gerbang dewa medis, sekte kecil yang bahkan tidak memiliki satupun kultivator tingkat alam kaisar dewa. Kalau bukan karena sekte Dao dan keluarga Huang memaksa seluruh sekte di Gunung Kundun untuk hadir, mereka bahkan tidak akan diizinkan ikut serta. Dan justru karena Gustav juga berasal dari sekte kecil, hal ini membangkitkan semangat mereka. Dalam sekejap, banyak murid pria dari sekte-sekte kecil menjadikan Gustav sebagai panutan hidup mereka. Mereka tidak berani bermimpi menjadi segila Gustav, tapi kalau bisa mempunyai 1/10 saja kekuatannya, mereka sudah bisa tertawa bahagia dalam mimpi.